Bagaimana ketentuan Allah mengenai tawanan perang? Tawanan ialah anggota pasukan musuh yang dapat ditangkap. Umumnya orang-orang ini terdiri dari lelaki dan jarang sekali yang perempuan. Mungkin juga tawanan itu terdiri dari perempuan seperti anggota mata-mata yang menjalankan tugas spionase. Namun jumlahnya sedikit sekali dan biasanya berlaku pada peperangan modern. Selaku tawanan haruslah dijaga dan dipelihara dengan baik, tidak boleh dianiaya. Karena dari orang-orang itu mungkin akan didapat keterangan yang berharga tentang keadaan musuh, dengan mana diketahui titik lemahnya dalam strategi perang. Dapat dijadikan alat penukar bagi anggota pasukan yang kebetulan telah ditawan oleh musuh dan untuk keperluan lain. Dan mungkin pula dengan memelihara yang baik mereka tertarik pada tata tertib dan garis hukum Islam hingga mereka merubah pendirian untuk pindah agama. Namun tidak seorang juga dari tawanan itu, baik lelaki maupun perempuan, yang boleh dijadikan budak, hamba sahaya. Dengan itu teranglah bahwa budak tidak ada dalam masyarakat Islam. Seperlunya hal ini telah kita bicarakan pada video-video yang telah berlalu. Sikap baik yang diberikan kepada tawanan termasuk amar ma'ruf nahi mungkar, surat ketiga ayat 104, surat ke-41 ayat 33. Mengenai tawanan ada dua ayat suci yang maksudnya penting disampaikan di sini. Surat ke-8 ayat 67, ayat 70 dan ayat 71. Tiadalah bagi Nabi akan ada baginya tawanan hingga dia menyerang musuh di bumi. Kamulah yang menginginkan kesenangan dunia dan Allah menginginkan akhirat buatmu, dan Allah mulia bijaksana. Wahai Nabi, katakanlah, kepunyaan siapakah dari tawanan yang ada pada kekuasaan tanganmu? Jika Allah menghendaki ada kebaikan dalam hatimu, akan Allah datangkan kepadamu kebaikan tersebab apa-apa yang telah diambil dari dalam perang, dan Allah akan memberi ampunan untukmu, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jika mereka ingin mengkhianati engkau, maka sungguh mereka telah mengkhianati Allah dulunya, lalu Allah membalas dari mereka, dan Allah mengetahui lagi Maha Bijaksana. Dari semua ayat suci ini dapatlah diketahui bahwa Nabi, begitupun orang-orang beriman, tidak akan memiliki tawanan kecuali dari adanya peperangan. Tawanan-tawanan harus ditempatkan pada tahanan tertentu dengan penjagaan dan pemeliharaan yang wajar. Orang-orang beriman tidak boleh berbuat aniaya terhadap tawanan, walaupun selama dalam perang orang-orang beriman itu telah banyak dirugikan ataupun terluka. Mereka tidak boleh membalaskan dendam pada tawanan itu. Allah mengetahui kerugian yang dialami orang-orang beriman dalam perang, tetapi Allah akan menggantinya dengan kebaikan. Sikap terhadap tawanan harus begitu rupa, hingga setiap penganiayaan terhadap tawanan berarti pengkhianatan dan kejahatan. Suatu hal yang harus diketahui ialah bahwa tawanan berada dalam tahanan hanyalah selama keadaan masih dalam suasana perang, atau selama masih belum ada penebusan atau tukar-menukar tawanan. Tetapi kemudian itu mereka akan hidup bebas kembali, waktu mana mereka akan mengingat kebaikan ataupun kejahatan yang telah diperlakukan atas mereka selama jadi tawanan.